Okay, good afternoon everyone. Welcome to text editing class. Selamat datang di kelas pembimbingan teks. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang deskripsi mata kuliah. Apa saja yang akan kita bahas di perkuliahan ini, apa yang akan kita lakukan, serta topik dari minggu ke minggunya. Ya. Ini adalah pertemuan ke berapa ya? Ini pertemuan keberapa? Kedua ya. Jadi setelah pertemuan pertama course introduction, yang kedua adalah pretest, di mana untuk mengukur kemampuan kalian, sarannya layak atau tidak kalian menjadi seorang penyunting dari teks, atau nanti di bagian mana kalian bisa ditempatkan sebagai penyunting karena nantinya masing-masing sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Nah, dalam penyuntingan teks gitu ya, tadi kemampuan itu tadi nanti harus disesuaikan dengan jenis penyuntingan seperti apa yang layak atau bisa dibebankan kepada seorang penyunting ya, sehingga di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang types of editing, tipe-tipe penyuntingan teks gitu ya. Apakah materinya sudah tampil? Sudah, Mister. Oke, good. Jadi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini atau dalam satu semester ini gitu ya, kita akan belajar tentang 3 jenis penyunting, 3 jenis text editor gitu ya. Yang pertama adalah copy editing, lalu proofread, dan yang ketiga adalah substantive editing. Jadi akan ada 3 yang kita bahas: copy editing, proofread, substantive. Sebenarnya masih banyak ya tipe editing yang lain seperti line edit, copy edit, layout, manuscript critic, dan lain-lain. Tapi itu banyak sekali, dan sebenarnya semuanya bahkan dari yang ketiga akan kita bahas ini pun saling tumpang tindih gitu ya, tugas-tugasnya saling bergesekan satu sama lain gitu. Jadi tidak usah bingung selama kalian. Jadi kalau misalkan kalian dibebankan sebagai copy editing tapi nantinya membahas substantif juga sebenarnya itu tidak apa-apa. Tetapi nanti itu ya tidak apa-apa gitu ya dalam kaitannya dengan perbaikan teks, tapi nanti ini pengaruh ke gimana ya? How do I say it? Kasarannya adalah biasanya substantive editing itu dibayar lebih mahal dari proofread misalkan. Kalau kalian diminta proofread tetapi ketika menyunting kalian melakukan substantive editing, artinya si pemilik teks itu membayar kalian terlalu murah gitu ya untuk pekerjaan yang kalian lakukan. Jadi kalau memang kita diminta sebagai satu jenis editing tertentu yang sudah cukup sebenarnya kita melakukan kewajiban kita sebagai editing dalam jenis tersebut ya. Jadi kita tidak perlu mengedit di luar yang kita diminta. Tentu saja gitu ya, tujuan penyuntingan teks adalah agar membuat teks ini lebih baik dalam artian sudah tidak ada kekeliruan, artinya kesalahan spelling atau pengejaan atau kesalahan pemilihan kata atau diksi, artinya nanti maknanya bisa berbeda dari yang dimaksudkan penulis. Atau juga misalkan kerapihan ya, rata kanan, rata kiri. Jadi saya malah tidak rata kanan kiri ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki teks. Nah, memperbaikinya seperti apa? Nah, ini yang disesuaikan dengan jenis editing di mana kita diminta untuk mengedit dalam kapasitas apa ya. Sebagai analogi, ya, copy editing, proofread, dan substantive itu dibedakan seperti kalau kita melihat dari atas, ya, artinya misalkan kita berada di lantai 2. Ketika kita berada di lantai 2, tentu saja nanti apa yang kita lihat itu berbeda dengan ketika kita berada di atas pesawat. Nah, ini sama seperti jenis editing ini, gitu ya. Jadi kalau substantive editing
itu kita lihat dari ketinggian 30.000 kaki misalkan. Kalau copy editing itu kita melihat dari 500 kaki. Sedangkan kalau proofread itu kita melihat dari tanah. Artinya kalau kita mengedit atau menyunting teks secara substantif, kita itu melihat dari jauh ya, tanpa memperhatikan ejaan, diksi dan lain-lain. Kalau kita melihat mengedit secara copy editing, artinya kita melihat lebih dekat ya. Kita di situ sudah bisa merubah diksi atau pilihan kata yang tidak tepat. Sepertinya maksud penulis A, tapi dari pilihan kata dia terkesan maknanya yang dihasilkan dalam teks itu terkesan B, sehingga kita harus merubah pilihan kata tersebut. Nah, itu namanya copy editing. Sedangkan proofread itu melihat dari teksnya lagi. Kita teliti betul-betul seperti menggunakan lupa atau kaca pembesar gitu ya. Setiap kekeliruan sekecil apapun itu harus kita lihat. Tetapi kita tidak melihat substansi. Substansi itu artinya isinya. Bagaimana si penulis ini menyampaikan cara penulis menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, itu kita tidak edit di situ ya, karena biasanya substantif editor itu merupakan penyunting yang memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam hal yang dia edit. Kalau copy editing dan proofreading ini tidak mesti seperti itu. Malah kebanyakan copy editor dengan proofreader itu kebanyakan berasal dari bahasa. Kenapa? Karena dia tidak merubah isi atau substansi dari teks yang dia edit, sehingga dia tidak harus memiliki kemampuan dalam topik yang dia edit. Misalkan satu teks yang diedit itu adalah tentang kesehatan, gitu ya. Misalkan dosen dari Fikes dia menulis sebuah artikel tentang kesehatan, lalu saya diminta untuk substantif editing. Ya saya tidak bisa karena saya backgroundnya atau latar belakangnya bukan dari dunia kesehatan. Ya. Tapi kalau saya diminta untuk mengedit teks tersebut secara copy editing atau proofread, saya bisa karena saya orang bahasa. Saya mengetahui bagaimana bahasa yang baku, mana yang tidak, pilihan kata mana yang sesuai dengan makna yang disampaikan penulis atau tidak. Jadi kalau substansi, balik lagi, biasanya sesuai dengan topik yang teksnya ini ditulis dalam topik apa. Ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa dimengerti atau tidak? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ya, Mister. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah substantive editing. Jadi substantive editing itu merubah atau mengedit dari isiannya ya. Misalkan teks tentang kesehatan mengatakan bahwa kalau kita ingin sarapan yang sehat adalah sarapan ABCD. Tetapi kita sebagai editor yang kita berasal dari bidang kesehatan, kita tahu bahwa pernyataan tersebut salah. Nah, kita bisa merubah pernyataan tersebut. Ya. Misalkan kita meminta penulisnya untuk merevisi pernyataan tersebut. Bukan sarapan yang sehat itu harus seperti ini, bukan seperti ini, tetapi seperti ini. Itu bisa. Itu substantive editing. Makanya biasanya substantive editing itu disebut juga organization of content. Jadi isinya, bagaimana apa yang ingin dia sampaikan dalam isi artikelnya. Misalkan cara dia menyampaikan juga gitu ya. Kalau kita pahami cara menulis itu ada beberapa tipe. Kalau kalian ingat di semester 2 mungkin ya di kelas writing paragraph development, paragraph writing, itu kita membahas tentang bagaimana ketika menulis paragraf itu inti atau topik sentence dari paragraf tersebut di mana mau kita letakkan. Ada yang induktif itu artinya di akhir paragraf. Ada yang deduktif, artinya topik sentence atau inti pentingnya kita utarakan di awal. Nah,
Nah, ini juga nanti berpengaruh terhadap pengorganisasian kontennya, pengorganisasian artikelnya, gitu ya. Kalau kita menggunakan deduktif, inti dari teksnya kita berikan di awal, berarti berikutnya adalah kita menjelaskan, ya, kita memberikan contoh, memberikan deskripsi, menambahkan pendapat dari tokoh lain, gitu. Sedangkan kalau induktif, artinya kita taruh intinya itu di belakang, jadi seperti kesimpulan. Jadi kita mengutarakan dulu, gitu ya, sebelum kita sampai kesimpulan tersebut, bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan. Misalkan kita melakukan penelitian seperti ini, kita mengambil sampel seperti ini, kita menganalisa contoh atau sampelnya, objek penelitian kita analisa dengan seperti ini, kita jelaskan, baru nanti kita simpulkan, ya. Jadi kalau substansif editing itu bisa mengedit organization of context. Jadi kita bisa merubah-rubah, harusnya kalimat ini ditaruh di sebelah sini, ya. Harusnya kalimat ini yang ditaruh di awal bisa ditaruh belakangan, atau sebaliknya, kalimat yang tadinya ada di akhir paragraf bisa kita pindahkan ke awal paragraf, seperti itu. Kalau substantive reading, selain tambahannya tadi kalau misalkan ada pernyataan yang keliru, ya, karena kita mengedit satu teks di bidang yang kemampuan kita, jadi kan kita bisa mengetahui, ya, ini keliru, ini benar, gitu ya. Jadi kita memiliki kemampuan lebih, kita bisa mengatakan pernyataan ini keliru atau tidak. Berbeda kalau kita melihat satu teks itu di luar kemampuan kita kan tidak bisa memastikan, ya. Contohnya balik lagi, kalau saya diminta teks tentang kesehatan, tentang bidang kesehatan, saya belum tentu bisa mengedit bahwa satu pernyataan itu benar atau tidak, ya, karena itu bukan keahlian saya. Ini tadi analoginya adalah substantif teks itu seperti kita melihat, misalnya kita sedang membangun rumah dari ketika kita membangun rumah, gitu ya, kita itu merencanakan floor plan atau tata ruangnya itu kita lihat dari atas. Saya mau ruang tamu di bagian depan, dapur di belakang, kamar mandi di belakang, kamar di sebelah kanan, di sebelah kiri, ruang tamu di mana. Itu kita melihat dari atas, kan. Kalau bisa saya contohkan mungkin seperti ini. Misalkan seperti ini, ya. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan juga. Jadi seperti denah atau peta, ya, seperti kita sedang melihat peta, itu artinya kita melihat dari atas. Melihat denah rumah, kita lihat dari atas. Itu kalau kita melihat secara substansif, jadi kita tidak perlu memperhatikan proofread-nya dulu. Biasanya dalam satu penyuntingan teks, substantif editing adalah langkah pertama dalam editing. Contohnya, misalkan kita menulis tentang autobiografi, kita sedang mengedit, kita mengedit autobiografi atau mengedit teks sejarah. Ya. Langkah pertama secara substantif editing, kita harus memastikan bahwa teks tersebut adalah akurat, sama. Jadi ketika kita membahas misalkan tentang kejadian 1945, kita tidak bisa menulis yang berbeda dari fakta sejarah yang ada. Ya, artinya kalau kita menulis berbeda, tidak faktual. Apa yang kita tulis tidak sejalan dengan terjadinya peristiwa pada saat itu. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi kalau substantive reading, karena ini masih editing pertama, biasanya ketika mengedit, nanti akan dikembalikan kembali kepada penulis. Lalu nanti penulis ini nantinya merevisi, ya, tulisannya. Baru setelah dikembalikan, kita bisa memasuki editing yang berikutnya. Secara copy editing ataupun dengan secara proofread. Nah,
Di sini disampaikan substansi editing itu ideal ketika kita memerlukan untuk melihat penggambaran analisis secara luas. Ya, jadi kita makanya analoginya adalah substansi editing itu kita melihat dari atas, tidak melihat secara dekat. Ya. Misalkan kita melihat cara aliran logiknya, apakah penulisannya itu dari awal sampai dari satu paragraf ke paragraf berikutnya itu logis, bagaimana alirannya, apakah loncat-loncat. Kalau loncat-loncat berarti harus kita susun. Makanya dalam pengeditan itu kita harus memastikan kohesif dan kohesinya. Coherence dan kohesif. Jadi kalau kohesif itu mengalir, kalau kita dari membicarakan dari A ke B ke C, tidak bisa kita langsung membicarakan topik A langsung ke topik C. Tidak bisa seperti itu. Lalu seperti tadi saya singgung, substansi editing juga melihat akurasi atau tingkat keakuratan dari isi artikelnya. Lalu inclusion of information, apakah informasi yang disampaikan itu condong ke satu sisi. Misalkan ketika kita menulis, ketika kita tentang mengkritik pemerintah, ya nanti di situ bisa kelihatan kita ini pro atau kontra dengan pemerintah. Ya. Walaupun kita misalkan bagian dari pemerintahan seperti DPR atau bagian dari partai. Nanti dari partai ini bisa terlihat gitu ya, partai posisi kita sebagai anggota partai itu mendukung presiden atau justru sebagai oposisi dari presiden. Itu kita bisa lihat. Jadi ketika kita mengedit, ketika kita menulis, kita juga harus memikirkan bias tidak menulis ini. Ya, kalau bias berarti di situ kita bisa masukkan dengan pemerintah untuk menambahkan informasi lain dari sisi yang lain. Ya, karena seperti uang pasti selalu ada dua sisi, ya. Oke, kita lihat berikutnya, yaitu copy editing. Nah, copy editing itu fokus kepada grammar dan spelling. Jadi grammar, struktur, tata bahasa, ataupun pengejaan. Kekeliruan ini, kalau tadi substansi editing itu mengandalkan pengetahuan dari si penyunting, dari pengetahuan dari editornya, kalau copy editing ini nanti sudah bisa mulai menggunakan perangkat penyunting seperti Grammarly dan lain-lain, ya. Jadi ini kalau ini karena kesalahannya adalah kesalahan penulisan grammar itu kan bisa dilihat dengan mata, ya, bisa disunting atau penyuntingannya bisa menggunakan sistem, jadi bisa lebih mudah digunakan. Tapi tetap saja seperti saya singgung di pertemuan pertama, penyuntingan ini tetap memerlukan kita sebagai human instrument. Walaupun kita menggunakan perangkat lunak, gitu ya, untuk membantu proses penyuntingan, tetap kita harus melihat dengan mata kita sendiri dengan menggunakan kemampuan kebahasaan kita, ya, dalam menyunting si teks tersebut. Jadi dengan melihat misalkan penggunaan titik atau penggunaan titik dua, penggunaannya ini sebenarnya sudah betul, tetapi oleh perangkat lunak karena dia melihat secara sistem disalahkan. Nah, kita bisa cancel editing dari perangkat lunak tersebut. Ya. Misalkan ketika kita menulis gelar, kalau gelar pendidikan, misalkan nama saya ya, Galanata Aditya SSMA. Nah, Galanata Aditya, setelah kata Aditya itu diberi koma. Diberi koma, lalu diberi spasi, baru diberikan S, titik, koma, spasi, M, spasi titik, spasi A, spasi titik. Kadang beberapa settingan penyunting ini menyalahkan, ya, terutama di bagian SSMA-nya itu. Karena misalkan dikiranya SSMA ini adalah seperti ketika menyebut paralelisme. Misalkan ketika menyebut saya membeli apel, jeruk, dan anggur. Nah, itu kan antara apel, jeruk, dan anggur, antara jeruk dan anggurnya kan harus diberi dan.
Ya, sedangkan kalau gelar itu kan tidak. Memang ada dua ya tidak diberi dan gitu. Jadi itu kadang suka disalahkan secara sistem. Nah, itu fungsi kita sebagai penyunting walaupun kita diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk menggunakan perangkat penyuntingan itu tetap tidak kita tetap harus mengedit secara manual. Tetapi kita mengandalkan mata kita sendiri. Ya. Bahkan misalkan penggunaan kalimat pasif. Biasanya di Microsoft Word itu para kalimat pasif selalu diberi tanda hijau di bawah kata-katanya, itu garis bergelombang warna hijau. Kalau garis bergelombang warna merah itu artinya secara grammar keliru, kan itu lebih mudah kita lihat, oh kita edit gitu ya. Sedangkan biasanya dalam bahasa Inggris, terutama dalam tulisan akademik, tulisan formal, tidak disarankan kita menggunakan kalimat pasif. Sehingga biasanya kalau ada kalimat pasif, Microsoft Word itu langsung nanti memberikan garis naik turun, tidak dari segitiga warna hijau. Kita harus berubah. Tapi kalau memang kita sebagai penyunting merasa bahwa penulis sudah tepat menggunakan kalimat pasif di situ, ya sudah, gitu ya. Itu bisa kita gunakan karena biasanya dalam penulisan akademik itu kan kita tidak dianjurkan untuk menggunakan diri kita sebagai subjek. Ya, makanya misalkan the researcher sees that itu tidak terlalu dianjurkan. Lebih baik dianjurkan kita menggunakan it can be seen itu adalah pasif. The researcher sees that itu adalah aktif. Dalam kaidah penulisan akademik lebih disarankan kita sebagai peneliti, sebagai researcher tidak terlalu menempelkan diri dengan artikel. Artinya penggunaan kata researcher, apalagi penggunaan I, we itu sangat tidak dianjurkan, ya. Sehingga kalimatnya bisa diformulasikan dalam bentuk pasif. Jadi copy editing ini biasanya banyak digunakan untuk mengedit artikel yang penulisnya itu bukan penutur aslinya. Contohnya misalkan orang Indonesia menulis buku, misalkan dosen akuntansi misalkan menulis sebuah artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal internasional. Dia kan tidak terlalu fasih, mungkin dia tidak terlalu fasih menggunakan bahasa Inggris. Dia merasa ragu ataupun diwajibkan oleh pengelola jurnal yang akan dia publikasi untuk mengharuskan gitu ya, si artikelnya itu diedit terlebih dahulu. Nah, di situ diwajibkan bahwa untuk artikelnya itu nanti diedit terlebih dahulu. Makanya nanti menggunakan copy editor yang dari bahasa Inggris, baik itu penutur aslinya ataupun dari dosen ataupun ahli bahasa Inggris. Ya. Kembali lagi, copy editing pun gitu ya, pelaksanaannya bisa kita sesuaikan. Kita bisa mengedit secara berat atau secara ringan. Ya, artinya kalau berat, kita benar-benar hampir banyak merubah ya apa yang ingin disampaikan. Dari hasil tulisan itu kita benar-benar merubah. Kita memparafrase hampir semua kalimat, misalkan dalam sebuah artikel itu bisa seperti itu, ataupun bisa hanya mengecek kekeliruan saja. Jadi kita tidak memperhatikan pemilihan katanya, gitu ya, selama misalkan tidak misspelling atau sudah tepat secara grammar, kita hiraukan saja itu juga boleh. Jadi tergantung tingkat kebutuhan, kejelian editing kita dibutuhkan. Nah, berikutnya proofread. Di sini ada contoh ya copy editing, nanti kalian bisa baca sendiri sebenarnya.
Sekarang kita lanjut saja ke proofreading. Nah, proofreading itu kita fokus ke typographical, ya. Kalau tadi secara kita melihat proofread ini kita melihat dari, kalau tadi substantif editing itu kita melihat dari atas, dari ketinggian, lalu copy editing itu kita sudah lebih bawah melihatnya. Nah, proofread ini kita melihat dari level yang sama. Kalau kita melihat rumah, kita melihat dari tanah yang kita pijak, ya. Bahkan ada juga yang mengatakan proofread ini seperti kita melihat dengan mikroskop. Jadi agar kesalahan-kesalahan kecil itu bisa ikut terlihat, gitu ya. Misalkan kalau tadi copy editing itu melihat kesalahan grammar atau salah pengejaan. Nah, proofread ini lebih detail lagi. Misalkan menulis kelebihan memberikan spasi. Jadi harusnya spasi hanya satu, tapi dia memberikan dua. Ya, itu harus dibetulkan oleh si proofreader. Atau ketika kita menulis nih, kalau kita menulis ini selalu ada yang namanya settingannya harus kita lihat. Dari ketika kita memberikan enter, itu kita membubuhkan space after paragraph atau tidak. Kalau kalian lihat di bagian line and paragraph spacing, kalian klik, nanti ada bagian di bawah ini nih, ada add space before paragraph. Kalau add space berarti nanti jarak enternya itu lebih besar. Kalau tidak kita berikan lebih pendek. Ya, nah ini harus diedit, harus jeli. Atau bisa juga melalui line space option ini ya, line space option. Kita klik di sini. Kalau di sini di before dan after-nya ini ada angka, artinya jarak antar baris itu nanti semakin besar. Jarak antar baris yang kita berikan enter itu semakin besar. Kalau 0 berarti semakin kecil. Nah, ini tergantung lagi dari gaya selingkung. Gaya selingkung adalah format yang diminta oleh misalkan oleh penulis atau oleh tempat kita bekerja sebagai editor. Kalau misalnya kita bekerja di penerbit, nanti penerbit sudah punya format seperti apa agar sebuah karya itu dipublikasikan. Nah, kita harus mengedit sesuai dengan program, sesuai dengan format tersebut. Misalkan kalau di awal paragraf itu harus indentasi, harus menjorok ke kanan, berarti harus menjorok. Misalkan harus rata kiri, berarti semua harus rata kiri. Atau misalkan ini saya menggunakan justify, rata kiri dan kanan. Itu artinya nanti kalau satu katanya hanya sedikit dalam satu baris, ya akan banyak jarak. Tetapi kalau saya tidak menggunakan justify, nanti bisa seperti ini, hanya rata kanan saja. Ya, misalkan bagian paragrafnya itu harus rata kanan, rata kiri. Tapi bagian judul itu harus di tengah atau center. Nah, itu harus disesuaikan. Ini adalah tugas dari proofread. Jadi masing-masing editing memiliki tugas masing-masing. Proofread ini adalah lebih detail, tetapi dia tidak memperhatikan masalah isi artikelnya. Ya, mau artikelnya membicarakan pernyataan yang diberikan si penulis dalam artikelnya ini keliru, kalau kita tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut, ya sudah, kita tidak memerlukan itu. Ya. Kita tidak perlu mengedit hal tersebut, karena terlebih apalagi itu ketika luar kemampuan kita, kecuali memang kekeliruannya adalah sesuatu hal yang lumrah. Ya. Misalkan matahari, setiap pagi matahari terbit di ufuk timur. Tetapi si penulis ini menulis setiap hari matahari terbit di ufuk barat. Artinya kiamat dong, itu kan salah ya. Walaupun kita bukan bagian atau kita tidak ahli dalam bidang astronomi, astrologi, geologi, tapi kan itu bisa kita ketahui secara umum. Artinya itu bisa kita betulkan, ya. Walaupun itu bukan kewajiban kita sebagai penulis atau copy editor.
Jadi kesalahan-kesalahan kecil harus kita berikan, misalkan dalam memberikan tanda kurung. Tanda kurung itu memberikannya juga ada aturannya. Apakah tanda kurung yang bulat, atau tanda kurung yang kotak, atau tanda kurung yang ada bergelombang itu. Yang mana yang harus kita gunakan dalam satu paragraf, ya. Itu juga harus kita perhatikan. Biasanya kalau dalam artikel, ya, lalu dalam artikel tersebut mengutip sebuah kutipan dari bahasa lain, pengutipannya adalah pengutipan langsung atau direct quotation. Lalu, misalkan kita menulis dalam artikel bahasa Inggris, lalu kita mengutip dalam bahasa Indonesia, ya. Dalam bahasa Indonesianya, kita buat dalam italic, kata bahasa Indonesia kita buat italic. Nah ini juga nanti kalau misalkan kutipannya lebih dari 4 baris, kalau lebih dari 4 baris berarti harus berbeda baris, harus dalam baris baru di luar baris paragraf sebelumnya, ya. Tapi kalau di bawah 4 baris itu nanti dalam satu paragraf yang sama, tapi nanti ditulis dalam italic atau huruf miring. Nah karena kutipan aslinya itu dalam bahasa lain, di luar bahasa artikel yang lainnya, ya, nanti diberikan juga penjelasan atau penerjemahan dari kutipan tersebut dalam bahasa artikelnya. Misalkan artikel kita dalam bahasa Inggris, kita mengutip dalam bahasa Indonesia, tetap kita berikan kembali penerjemahan dari kutipan dalam bahasa Indonesia tersebut. Kutipannya nanti kita letakkan dalam tanda kurung yang berbentuk kotak. Ya, jadi masing-masing tanda kurung ini memiliki penggunaan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh tertukar. Nah, hal detail semacam ini harus diperhatikan oleh proofread, ya. Jadi masing-masing tingkatan editing memiliki kesulitan masing-masing karena memiliki tingkat kejelian yang berbeda-beda, lalu detail atau bagian dari teks yang kita edit juga itu berbeda-beda, ya. Kita kalau substansi lebih jeli di sebelah mana, sedangkan proofread dan copy editing harus lebih jeli di bagian lain. Seperti itu. We have 2 more minutes. Is there any question regarding editing, types of editing? Ada pertanyaan tentang editing? Belum ada, Mister. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kali ini. Thank you so much everyone for joining. Don't forget to fill the attendance list. We are going to have a class again tomorrow morning. We'll have a Zoom session at 8. Ya. Kita akan ada Zoom meeting pada jam 8 pagi. Okay. Thank you so much everyone. Bye-bye and happy breakfasting for Muslim friends. Thank you, Mister. Bye-bye.